أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم آمين تذكر جيران بدي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كلمة وأغمض البرق في ظلماء من نظام فما لعينيك إن قلت وما لقلبك إن قلت استفيض يهيمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم تريد دمعا على طلبي ولا أريد تميدي للباني والعالمين فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم
ضيع عبرة وضنا مثل البهار عدا خديك والعنم نعم سرى طيف من أهوى فأروقني والحب يعترض لذاتي بالعالمين يا لائمي في الهوى عود لي معذرة مني إليك ولا أنصفت لم تلم عادت حالي لا سري بمستثيري عاني الوشاة ولا دائي بمنحسم ما حقني النصح لكن لست أسمعه عاني الوشاة ولا دائي بمنحشم إني اتهمت نصيحة الشيف في عدلي والشيب أبعد في نصحي عن تهامي فإن أمرتي بالسوء ما تعرضت من جهلها بنذير الشيب والحرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hujjah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Ya Allah, supaya rekan-rekan kita itu benar-benar sudah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mengawali, ada Fatihah lagi yang mari kita bacakan Fatihah untuk kita semuanya, saudara-saudara kita, umat muslim, muslimat yang sekarang lagi sakit. Semoga diberikan Allah kesehatan. Yang sekarang lagi tidak bahagia, lagi susah, lagi galau, itu semoga diberikan Allah kebahagiaan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita mengaji lagi kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Fadhil Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di pertemuan kedua. Sebelum kita meneruskan ngaji, kita review kembali apa yang sudah kita kaji di hari Jumat kemarin. Kenapa kita kalau ketemu dengan antar muslim itu dianjurkan untuk cepet-cepetan mengucapkan salam? Ini sesuai dengan apa yang didhawuhkan oleh Syekh Najmuddin Al-Kubro di kemarin di takwilnya lafaz bismi, ba, sin dan mim. Ini kita masih bahas bismi tok ya. Kalau kita sudah insya Allah paham tentang bismi, itu kita insya Allah juga jadi orang itu tenang, tidak kubu. Bismi, kata Syekh Najmuddin Al-Kubro, itu adalah siklus kehidupan manusia. Seluruh manusia, siapapun itu, orang mukmin, orang muslim, itu pasti siklus pertamanya dia akan mendapatkan ujian. Ujian adalah bala. Kalau kita kemarin masih dalam pandangan kita bala itu hanya bala yang gak enak, itu kita harus dirubah, karena ujian seseorang itu ada dua, yakni ujian mihnah atau gak enak, yang kedua adalah ujian nikmat. Ujian nikmat adalah kesenangan, itu juga termasuk ujian. Kalau orang dua ini nanti bisa sukses, bisa lulus ujian, itu akan naik ke jenjang berikutnya, yakni salamah, orang yang selamat. Makanya kalau ketemu dengan teman, dengan rekan-rekan kita dianjurkan untuk mengucapkan salam cepet-cepetan. Jadi semoga
rekan kita, siapa yang di hadapan kita, itu kita doakan lulus ujian. Masing-masing orang punya ujian masing-masing, gitu ya. Yang dapat ujian nikmat, dia didoakan selamat gara-gara apa? Bisa mensyukuri nikmatnya. Karena apa? Orang yang punya nikmat dia tidak bisa mensyukuri, itu juga dinamakan kafir. Mudahnya kalau orang sekarang mengkafirkan orang, padahal orang yang tidak mensyukuri nikmat itu juga bisa dikatakan kufur nikmat. Itu kemarin adalah kita mengulas lagi tentang balak, salamah, dan ma'rifah. Itu adalah siklus kehidupan manusia. Ya, kita harus sadar bahwa manusia itu siklusnya pasti dia mendapatkan ujian. Dan kita sadari kita itu sekarang diuji nikmat atau diuji musibah atau dua-duanya. Kalau diuji nikmat, pingin naik harus syukur. Kalau diuji tidak enak, musibah, balak, mifnah, itu harus sabar. Jadi kata guru saya dulu, ini guru saya adalah saya menemukannya di jalan. Lagi beli burung, dan beliau adalah juga ada namanya itu tambal ban. Tapi di orang yang tidak maca alim itu ada madu yang keluar. Jadi intinya orang itu selamat dunia akhirate bisa ya mau sadar, sabar, dan syukur. Itu nanti akan mendapatkan gelar salamah. Nek wis selamat insya Allah bisa masuk lagi ke jenjang ma'rifah, bisa tahu pengiran. Di hadis yang pertama yang di kitab Adabul Alim Muta'alim, Syekh Hasyim Asy'ari menulis hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah. Kita bersama-sama melafalkan hadisnya, semoga hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul waladi ala walidihi an tuhsina ismahu wa tuhsina murdi'ahu wa tuhsina adabahu. Oke, yang saya tambahi keterangannya ini menjadi alasan bahwa kitab ini dinamakan Adabul Alim wal Muta'allim. Dalam kitab Al-Hikam itu ada suatu makalah yang dirindukan dari mendung dan hujan. Bukan hanya tumbuhan yang dimunculkan sebab air itu, ya. Tanah yang kering itu nih kudana, itulah muncul sukete, ya. Entah itu karena kelelawar yang habis makan, terus bijinya di situ kena hujan itu pasti tumbuh. Yang dirindukan dari hujan bukan hanya tumbuhnya tanaman, tapi apa? Dari proses panjang itu yang dirindukan adalah buah dari tanaman itu. Manusia juga seperti itu, dari proses panjang dididik mulai dari di keluarga, di TK, ya, tahun SD, MI, SMP, mondok sampai kuliah. Tidak hanya bisa subur, akan tetapi yang dirindukan adalah berbuah. Buah itu ada dua juga.
Atau kalau bahasan kita buah ini adalah adab atau akhlak. Buah itu ada dua, ada buah yang manis, ada buah yang kecut. Walaupun itu satu pohon, kadang ada dua rasa. Akhlak juga seperti itu, ada akhlak yang manis, juga ada akhlak yang kecut. Ya. Kalau akhlak yang manis dikatakan adalah akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Kalau buah yang kecut itu namanya akhlak madmumah, ya, akhlak yang tercela. Oke ya, akhlak yang tercela. Kalau orang yang mendapatkan akhlak yang terpuji itu namanya dia mendapatkan minnah, anugerah. Dianugerahi akhlak yang terpuji. Dia juga akan dihormati banyak orang. Kalau orang itu mendapatkan mempunyai akhlak yang tercela, dia akan dikatakan adalah sebagai fitnah. Jadi anak fitnah itu adalah anak yang akhlaknya tercela. Oke. Lah, buah dari kita ngaji seperti ini, dari kita sekolah, dari kita mondok, ya, dari kita kuliah, bukan hanya ilmu. Buah dari kita ngaji adalah apa? Akhlak. Ini buahnya ngaji. Nggak harus pinter. Tapi apa? Perbaikan akhlak, perbaikan perilaku, karakter. Itu adalah buah dari ngaji. Malah nek arek iki elek akhlake. Malah sing diseneni lah gurune. Iki ngajine nang ngendi sih? Gitu betul. Kok sih gak tepat. Nah, malah saya kena gurune, Pak. Ini berarti tidak berbuah. Oke. Nah, ini juga diingatkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari bahwa bab adab, bab akhlak itu adalah kewajibannya siapa? Kewajibannya orang tua. Makanya kalau kita dipondokkan, setelah dididik di rumah oleh bapak ibu dan juga dipondokkan di pondok pesantren, dititipkan kiai, dititipkan ustadz, itu dengan harapan apa? Kita di pondok itu adalah yang terpenting itu bisa niru akhlaknya kiai. Niru akhlaknya kiai. Majelis ilmi dengan para ulama, jadi sampai santri itu saking cinta yang kiai kadang waktu niru, sak lambine niru. Brand. Iya toh. Ini kiai ini iku kopian putih, santri kabeh kopian putih. Nek sarunge kiai niku BHS ya kan niru santri yo. Kan nututi. Nah ya, dan di pondok pesantren itu adalah pendidikan akhlak yang utama. Ya, sampai bapak ibu kita kalau kita dipondokkan itu tidak hanya nuturi le sing pengajine ndaknya itu. Tapi piye carane awakmu mondok iku iso apik, iso takdim, iso mulyakno guru, iso mulyakno kiai. Itu adalah hal yang mahal yang di pondok pesantren. Kalau hanya pinter, banyak santri yang pinter. Tapi santri ya, yang bisa memuliakan guru, memuliakan kiai, itu yang mahal. Malah kadang gak patek seneng ngaji ya. Masih gak iso ngaji, tapi di pondok bisa memuliakan kiai, pulang itu
barokah, bermanfaat. Karena apa ya, itu mah berbuah dia, gitu ya. Di pondok itu diajarkan takdim, ya, berbaik dengan adik-adik, dengan mas-mas, dengan pengurus. Nah, itulah diajari pendidikan, tidak hanya taklim tapi juga takdim. Oke, kita masuk ke kitabnya. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Sirin radhiyallahu an qol kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Wa an Ibnu Sirin, dan saking Ibnu Sirin radhiyallahu kepada ngitosaken Allah Gusti Allah anhu saking Ibnu Sirin. Qala dawu ya Ibnu Sirin, kanu ana sapa sahabat lan tabi'in. Karena Ibnu Sirin ini kurun waktu insyaallah beliau masuk tabi'in. Kanu ana sapa sahabat lan tabi'in, ana iku ya ta'allamuna, padha belajar sapa sahabat lan tabi'in al-huda ing petunjuk jalan. Kama ya ta'allamuna kaya oleh belajar sapa sahabat lan tabi'in al-ilma ing ilmu. Ini yang harus kita kritisi. Siapa sih Ibnu Sirin ini? Kok sampai Syekh Hasyim Asy'ari menyantumkan makalah beliau di kitab di pembukaan ini? Oke, Ibnu Sirin adalah seorang tabi'in, ya. Tabi'in kalau lahirnya dan wafatnya nanti bisa dicari sendiri. Beliau ini dikenal sebagai orang yang supel. Apa supel itu? Humble. Apa itu berarti? Rapiat. Nah, ya tuh, gampangane ngono. Wong sing rapiat. Humoris. Ini Ibnu Sirin. Dan juga sering membantu orang. Orang yang ini masuk menjadi tokoh yang dimuliakan. Semasa hidupnya dengan Hasan Basri, yang makalah di bawahnya itu satu periode. Ibnu Sirin ini mempunyai kitab Takbirur Ru'yah. Inilah tokoh pertama kali yang apa itu namanya, penulis buku tafsir mimpi. Nah, bukan primbon loh ya. Ya, tapi dulu ya, ini adalah saking alimi, ya, saking kebukai itu, isyarah mimpi itu beliau berhasil untuk membubuhkan. Paling arah-arah lah mimpi lah kebetulan berkucing. Ya, ini adalah Ibnu Sirin. Dia di sini ditulis itu karena Ibnu Sirin itu terkenal kemuliaannya disebabkan karena semasa hidupnya Ibnu Sirin tidak pernah bicantenan dengan ibunya itu dengan suara yang keras. Takzimnya dengan ibu. Tidak pernah bicara yang keras. Itu biasa nih, ibu manggilnya juga saya. Tadi Husain. Kalau saya dari kecil itu panggilan saya enggak Husain. Ya, panggilan saya. Itu kan halus. Tapi enggak pecut wae. Enggak. Ya, itu dulu kalau waktu kecil dipanggil gitu, waktunya zuhur, pas dulinan. Oh,
celonang mik Pak, mik masjid. Ya Allah. Husain mantuk nak. Nah, Ibnu Sirin itu juga selama hidupnya tidak pernah berbicara dengan nada tinggi dengan ibunya. Ini semoga kita juga bisa menyontoh beliau. Ya minimal kalau ini kan para aktivis, para ibu-ibu PNU, ini yang diajarkan oleh guru saya di pondok. Gus Alawi almarhum itu setiap beliau tindakan itu pasti pamit ke orang tua, ke ibu. Ilmu pamit itu penting. Ini biasanya para rekan-rekan kita kata sepele no. Nah, kalau pamit walaupun ada kegiatan memang itu penting. Ya. Karena apa kalau pemahaman jenengan mau kegiatan penuh PNU pamit itu insya Allah doa dari rumah itu membantu buka nodalannya lain. Ibnu Sirin ini beliau pedagang kain yang sukses, tapi bukan dari kecil. Dia dipaksa untuk berdagang kain karena abahnya wafat itu meninggalkan utang 30.000 dirham. Boleh terus nonang rupiah apa paham. Pokoknya akeh. Ya. Itulah Ibnu Sirin. Akhirnya dia bekerja itu untuk nulungi wong tuane yang wafat tadi meninggalkan utang. Wong ini mati sih gawa utang lah nggak bisa. Si menunggu. Kalau ngono si transit, gak bisa diapa-apa no. Gak munggah gak mundur. Ngenteni disaur utang. Ini menunjukkan bahwa adabnya Ibnu Sirin ini memang pantas ditaruh makolanya sama sama Kiai Haji Masyari. Dengan ibu tidak pernah bicara dengan suara yang lantang. Dengan almarhum abahnya dia bekerja keras untuk apa? Nyauri utangi almarhum bapaknya. Ini gak oleh warisan malah ditinggali utang. Dawuhnya Ibnu Sirin, kanu yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilm. Para sahabat dan tabi'in itu dalam masa hidupnya, dalam belajar itu yang dicari tidak hanya ilmu, tapi sahabat dan tabi'in itu mempenggolei adab, memperbaiki dirinya. Gampangan yang ini loh. Sampai nih kepingin nang Surabaya, nanti wis ngapel yo, narai penuh lah ngono tuh. Rekreasinya lah paling nang ngapel, senang TP warang-warang. Ini ada sing ngejar. Waktu ini sama gue gak sama tulali perkiraannya. Kita tahu tujuan kita semuanya adalah apa tujuan kita hidup? Apa tujuannya hidup? Tujuannya hidup kita adalah bertemu kembali ke Allah. Ya benda. Ya, wis masih gak tetap ketemu, ya gak mesti. Tetap balik kali ya. Balik tujuan kita ke Ampel lah. Contohnya. Tidak ke Ampel itu gak cukup. Sampai ngerti Ampel itu nang Surabaya. Ya, daerahnya Ampel, pinggir masjid Ampel. Mbak Ampel itu adalah wali. Gak cukup itu, gak cukup ilmu yang jenengan punya, tapi petunjuk jalan. Paham? Alon. Ya kamu bisa. Kalau kita ke Ampel tidak hanya butuh ilmu, tapi kita harus tahu petunjuk jalan. Jadi
Momen teko kene nang Polsek Candi ana rambu-rambune kiri Malang kanan Surabaya. Kok awakmu kate nang ngapel terus ngiri? Ya gak dodo. Iku jenenge tidak bisa membaca petunjuk jalan. Cara ngono enak bener aja nih HP ini duwe map tapi paketan entek. Ya padha wae. Tidak bisa mendapatkan petunjuk jalan. Jadi petunjuknya manusia adalah ada di mana? Di Al-Qur'an. Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Oke, apalagi Al-Qur'an di dalamnya banyak terdiri dari kisah-kisah, itu adalah salah satunya petunjuk ya jalan. Oke. Wa an Hasan Basri. Ya Allah ya Karim. Wa an Hasan Basri radhiyallahu anhu qala in kana rajulun liyukhrija fi adabi nafsihi as-sinin tumas-sinin. An Hasan Basri, dari sahabat Hasan Basri radhiyallahu anhu. Qala dawuh sinten Hasan Basri, in kana rajulun fi adabi nafsi, in kana rajulun lamun ana sapa wong lanang liyukhrijat drapun metu sapa wong lanang fi adabi nafsihi ing dalem didik awak dhewe ne wong apa didik nafsune wong iku asini tumasini butuh beberapa tahun sumasini ya beberapa tahun. Jadi didik adab menurut Imam Hasan Al-Basri itu tidak cukup setahun. Makanya pengkaderan itu juga ada jenjangnya. Gitu ya. Pengkaderan itu juga ada jenjangnya. Belajar itu juga ada jenjangnya. Jangan sampai kita ada di jenjang mahasiswa itu sudah koyane wis nang dhuwur dhewe gak telu didik. Iya toh. Kalau di Unisida sih aman, tidak kena. Kalau di kampus-kampus yang ekstrim-ekstrim, ya. Kalau di kampus-kampus ekstrim itu, yang kadang-kadang itu menuhankan pendidikan Barat, itu di awal itu sudah di drop, apalagi santri-santri biasanya. Ya. Ayo belajar keilmuan Barat. Kalau iki nang pondok wis dibijuki tok. Ambek pondok itu kok takzim, gak oleh nandi, gak oleh. Nah, kalau sudah menjadi mahasiswa tetap kita untuk belajar adab. Ya. Karena didik awak dewi itu tidak cukup setahun 2 tahun, butuh beberapa tahun. Itu namanya proses, jangan mencari hasil. Kalau kita mau berproses, insya Allah proses tidak apa bahasanya itu? Proses tidak mengkhianati hasil. Oke, Hasan Basri. Siapa sih Hasan Basri itu? Hasan Basri itu adalah bisa termasuk tabi'in sama. Tapi kemuliaannya beliau Hasan Basri ini pernah disusui. Ya, pernah disusui oleh salah satu istri Rasulullah. Ini menjadi keluarga Rasulullah dalam segi ikut disusui
ibunya, istrinya Rasulullah. Terkenal juga dalam hidupnya, dalam prinsip hidupnya itu hanya melaksanakan satu hadis Rasulullah tentang berbaik dengan tetangga. Apa itu dalilnya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaro. Siapa yang beriman kepada Allah dan di hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Dilalah Imam Hasan Al-Basri ini mempunyai tetangga Yahudi. Mas, Yahudi. Tonggolnya ini Yahudi, wis gak Islam. Akhirnya suatu ketika orang Yahudi ini dulik nang omane Imam Hasan Al-Basri. Yahudi ini murung grudel nang jero. Iki jarene alim wong Islam ono hadis an-nadhuratu minal iman kok kempros. Kemprosnya bukan karena apa? Ambu pesing. Tapi gak sempet diomong. Meripat itu lah ya paling delalatan. Wong namu gitu, ngono ambu gak enak. Itu lah delalatan. Iki apa sih gak enak? Ambek Yahudi ini disisir rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Disisir ono rembesan nang tembok. Temboke ini mepet omahe sing wong Yahudi mepet jedinge wong Yahudi. Ternyata sing garai pesing itu adalah rembesan jedinge Yahudi mang. Garai pesing sak omahe Imam Hasan Al-Basri. Bu, isin sih. Wong mari ngilono are, terus ternyata pelakune awake dhewe. Wah, saking isine sampai njaluk sepuro sampai dipiksa. Wahai tanggoku, Pak Hasan Basri, sampai ngene iki pirang tahun? Pirang wulan? Wis boten napa-napa, pun biasa kok. Pun pinten wulan sampai ngeten iki. Boten ngenten paling 20 tahun. 20 tahun. Jadi Imam Hasan Al-Basri memuliakan tonggone iki. Ya karena memang lah aku nyene gak ono sing tak kekno nang sampeyan. Gak ono sing iso diterterno. Biasa tonggol aku ngono sih ono makanan diterno. Lah aku gak ono sing iso tak terno ya. Ya wis iki ae. Carane ngapiki tonggo iku mau rembesane jedinge nang temboke omahe dijarno. Ikhlas sabar. Wis. Iki rembesan lho ya, rembesane jeding. Ini adalah akhlak setelah dengan orang tua tadi dengan Ibnu Sirin, Ibnu Hasan ini akhlak dengan tetangga yang hebat. Ini semoga-moga kula panjenengan sedaya ini bisa mencontoh tokoh-tokoh yang menjadi yang makalahnya dinukil oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Oke, sudah? Oke, kalau tetangga ini kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari rekan-rekan kita ini BPNU, jenengan semuanya
bukan jenengan ya, saya kan bukan di bukan di Unusida maksudnya, bukan di kampus. Di organisasi kemahasiswaan itu kan punya tetangga organisasi yang banyak, tidak hanya PKPT. Dan sering halnya masalah yang klasik itu adalah podo-podo organisasi mahasiswa. Kadang-kadang podo-podo teko Nahdlatul Ulama itu crash, gesekan. Ini yang kita diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Jangan sampai dengan tetangga, dengan partner atau dengan organisasi sebelah bahasanya itu kita sampai crash. Sudah, organisasi itu punya tujuan masing-masing, punya cara masing-masing, fokus dengan caranya masing-masing. Ya. Kalau kita makalahnya ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bil hikmah itu adalah intisari dari keilmuan, dari filsafat. Orang yang suka dengan keilmuan ini biasanya diambil oleh wilayahnya anak PMI seperti ini. Tapi anak Ibnu bisa masuk di bil mau'izatil hasanah yang lebih dekat dengan masyarakat. Nah, ada dua metode ini sama-sama bisa dijalani, beda-beda. Ya, ini harus kita pegang. Jangan sampai kita sebagai kader Nahdlatul Ulama bergerak berjuang di IPNU IPPNU malah gara-gara akhlak kita yang kurang elok, jenenge organisasi juga tercoreng. Nek jenenge organisasi di samping kok sampai dhuwur-dhuwure kok tercoreng. Makanya kita terus untuk belajar. Kalau dawuhnya Kanjeng Nabi ku adibu auladukum. Pesannya Kanjeng Nabi ke orang tua itu adibu auladakum, bukan alimu. Anak-anak miku wulangen toto kromo. Yang terpenting adalah adibu auladakum, adab toto kromo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Saking Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, stune Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa utawi ya Rasulullah iku al-mizanul kubro, timbangan kang agung. Wa alaihi lan ing atase Kanjeng Nabi iku turidu den paparaken apa al-asya'u pira-pira perkara ala khuluqi ing atase budi pekertine Kanjeng Nabi, wasirati lan tindak lampahe Kanjeng Nabi, wa hudahu lan petunjuke Kanjeng Nabi, mimma saking barang wafaqoha kang nyocoki ha ing Kanjeng Nabi, fahuwal haq, mongko iku ya fahuwal haq, mongko iku bener. Pama kho lafaha lan barang kang ora nyocoki ha ing Kanjeng Nabi, fahuwal batil. Kata Ibnu Sufyan bin Uyainah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah timbangan yang agung,
timbangan. Nek saiki kan mimi kula yo akeh timbangan semua. Apa biasa iki? Timbangan. Ya, timbangane les muni kula lali gak patek mikir mimi. Tentang adab. Ya. Tentang adab itu kita disuruh untuk melihat atau menjadi pertimbangan itu adalah Kanjeng Nabi. Sakpiro akhlake Kanjeng Nabi, ya, tindak lampai Kanjeng Nabi, petunjuke Kanjeng Nabi. Nek wong iku akhlake, ya, nek Kanjeng Nabi itu akhlake kaya ngono, nek wong iku padha, itu berarti bener. Nek Kanjeng Nabi akhlake kaya ngono dhek kok nyelempang, itu berarti wis batin. Nah, ini butuh belajar lagi seperti apa akhlaknya Rasulullah. Banyak hadis, banyak cerita kalau Kanjeng Nabi itu akhlaknya adalah mulia. Dan dengan siapapun itu mulia. Bahkan dengan orang ini ada cerita sudah masuk Islam, tapi kalau di masjidnya Rasulullah, dia itu gak gelem melok sembahyang. Wis iman, tapi gak gelem melok sembahyang. Ya melok ngelumpuk, ya, melok ngelumpuk, ambek gowo botol bir. Nah, aneh ini, ya, melok ngelumpuk nang masjidnya Kanjeng Nabi, ambek gowo botol. Iki diseneni ta mbek sahabat-sahabat. Nek cara ngono dioprak mbek takmir. Ya. Tapi sama Rasul itu dilarang untuk dimarahi. Akhirnya ditanya sama para sahabat, awak iki lapo sih? Kok mendem nang kene? Aku iku gak iso nek gak kepethuk Kanjeng Nabi. Keren. Aku gak iso. Gak delok, gak mirsani Kanjeng Nabi gak iso. Ngelu dasku. Ya ning ngono gak usah mendem. Aku nek gak mendem yang ngelu dasku. Repot wis. Ya, berarti yang kaya dhek ya mendem, ya delok Kanjeng. Ya, ngono iku sik dirawat dari Kanjeng Nabi, tapi tidak beri dhewe. Ya, inilah Kanjeng Nabi gitu ya. Kita juga seperti itu, kita berjuang di penuh dimanapun itu tidak boleh mandang sebelah. Lah nek wis apik, wis sarungan, wis kopiaan, pemane wis ceklan tasbih, lha opo kok kate mbok aja wis genah kok. Ya to. Jenenge aja itu ya sing ngono gak patek genah niku mau. Ya, itulah juga kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi betapa sayangnya ngeramput wong sakmono akeh. Itu kudu legowo. Ini diajarkan juga kita sebagai penerus warasatul anbiya, ya. Para jenengan semuanya adalah penerus risalah Islamiyah. Tujuannya itu kan itu tuh ya, adalah meneruskan risalah Islamiyah. Kita berdakwah, kita mensyiarkan Islam dengan faham ahli sunnah wal jamaah. Ini juga harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Kudu niru akhlaki Rasulullah, tindak lampai Rasulullah,
mulai teko mangane ya apa, ngombene ya apa, melakune ya apa. Ya, itu bisa dilihat. Jadi sebetulnya nanti hasil tertinggi dari pengkaderan apapun, entah itu IPENU, entah itu PMI, orang melihat itu wis senang dan kepingin melo. Gak usah ditutupno IPENU iku opo, ya PKPT ku ya opo, gak usah. Tapi ketika ada kader memakai jas IPENU atau batik IPENU, ikut didelok nyenengno dan arek wis tertarik. Iya, IPENU tenanan. Wah, nek ngombe nggih tangan temen. Maca bismillah. Iya dah. Nah, sumeh. Kamu cucu ae ya. Grapya. Itu loh. Ya, itu adalah nanti terpenting. Gak usah dikaderise, kader buri-buri. Yang penting apa? Orang itu tertarik dengan akhlak kita. Nah, itu terpenting. Sudah. Ini sampai di sini saja. Semoga kita diberikan Allah kemudahan dalam kita belajar, dan kita diberikan Allah juga kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Kita semuanya ini insya Allah sudah bisa dikatakan alim, orang yang mempunyai ilmu. Jadi, tapi adabnya orang yang mempunyai ilmu adalah apa? Mengajarkan. Itu adalah adabnya orang yang mempunyai ilmu. Tidak harus ilmunya banyak. Punya ilmu sedikit, diajarkan, diamalkan, dan diajarkan. Mungkin dengan jenengan amalkan menjadi adab, menjadi kebiasaan. Ya, sudah jenengan contohi, orang lain itu mengikuti, terbuka kesadarannya gara-gara jenengan ngamal ilmu yang jenengan dapat di dalam diri sendiri. Karena apa? Adab itu buah dari kebiasaan. Akhlak itu perbuatan, perilaku yang keluar dari diri tanpa dipikir. Itu namanya akhlak. Ono wong kepreset. Nah, metu teko lambene ku apa iku biasane. Wis biasane biasa ditawar, iki biasa ngono. Nah, nek biasa astagfirullah, innalillahi wa inna. Tapi nek senengane ngedu jangkrik ya menene jangkrik. Ya, itu jadi akhlak. Jadi makanya kadang di pondok itu biasa juga karena dipaksa. Biasa itu karena dipaksa. Aslinya gak krono ono programnya dakwah gak kalah ngaji. Nek gak Ramadan gak ngaji, tapi nek gak ngene ya gak ngaji dulu. Ikilah rekam media, ngaji dengan media. Sudah berapa tahun sudah diawali oleh orang-orang sebelah. Pokoknya lah teman-teman pol-polan selfie di media sosial itu ya. Sekarang karena corona dipaksa nggak boleh ketemu, akhirnya apa? Waduh gawe ngaji online gawe. Ini juga dipaksa. Akhirnya terbiasa. Muncul kader-kader, para penerus-penerus ulama, para penerus-penerus perjuangannya tokoh-tokoh perjuang negara. Ini yang diharapkan juga oleh tujuannya IPENU, IPB, NU. Bukan mari. Ya, jam. Oke, mari kita tutup dengan surah Fatihah. Semoga apa yang kita ajari, apa yang kita ngaji ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni astau'iduka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsini ya rabbal alamin. Maulaya iman abada ala habibika khair khalqi kulli minhu wal habibul ladzi turja syafa'atu lihauli minal wadi muqta'imin ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wa bilana madaya wasi'al ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij